Kemudian yang ketujuh, ini keutamaan berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini perlu diperhatikan oleh kita sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu. Ini hadisnya ya, dari nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu apabila ada orang yang mengangkat kedua tangan untuk berdoa, kemudian tangannya itu kembali dalam keadaan kosong, tidak diijabah. Nabi bersabda untuk hal ini, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian itu hayyun karimun, pemalu dan sangat dermawan. Yastahi, Allah merasa malu, ayyabsutal abdu yadaihi ilaihi, melihat seorang hamba membukakan tangannya meminta kepadanya, fayaruddahuma sofron, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abi Dawud. 8. Orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang sangat malas. Meminta saja kok nggak mau, apalagi memberi. Meminta saja sudah tidak mau, apalagi memberi. 9. Apabila Allah bermaksud baik kepada seorang hamba-hamba ini akan jadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka terlebih dahulu Allah menjadikan hati orang itu cenderung dan senang berdoa. Oleh karena itu, bila orang sudah mulai cenderung dan senang berdoa, berarti Allah sudah mendesain dia menjadi orang yang baik, sudah merencanakan dia menjadi orang yang baik. Ini dikatakan oleh Nabi kita, amalu birri kulluhu nisful ibadah. Perbuatan baik itu separuh dari ibadah. Wa du'au nisfun, dan doa itu separuh lagi ibadah. Jadi ibadah itu separuhnya dalam bentuk berbuat baik, dan ibadah itu separuhnya lagi dalam bentuk doa. Fa idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan, bila Allah bermaksud kepada seseorang untuk orang itu menjadi baik, intaja qalbahu liddu'a, mencenderungkan Allah kepada hati orang itu untuk berdoa. Ini hadis riwayat Ibnu Mani dari Anas. 10. Nabi memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memerintahkan kita untuk memintalah kepada Allah. Termasuk dalam hal yang sepele. Seperti dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, seperti dalam hal putusnya tali sandal kita. Untuk soal yang kecil itu pun Nabi sampai bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahu shis'an alihi idzan qata'a. Hadis Tirmidzi dari Ibnu Hibban. Hendaknya salah seorang dari kamu sekalian meminta kepada Allah Tuhannya segala keperluannya, sampai ia memintanya tatkala sendalnya putus. 11. Apabila kita berdoa dan Allah tidak mengijabahnya. Sekali lagi, bila kita berdoa dan Allah belum mengijabahnya, maka walaupun demikian, tetap saja Allah mencatat doa itu sebagai sebuah kebaikan. Sebagai sebuah kebaikan. Idza da'al abdu bida'watin falam tustajab kutibat lahu hasanah. Riwahul Khatib. Bila seseorang berdoa kepada Allah dengan satu doa, kemudian doanya itu belum diijabah, tetap ditulis buatnya sebuah kebaikan. 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang yang berdoa kepadanya dengan dua janji. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang yang berdoa kepadanya dengan dua janji, yaitu mengijabahnya secara cepat di dunia. Doa kita cepat-cepat diijabah di dunia, atau menjadikannya sebagai simpanan kebaikan, deposit kita kelak di akhirat. Mamin amrin yansibu wajhahu ilallah, barang siapa seorang hamba menghadapkan mukanya kepada Allah untuk meminta satu permintaan, kecuali Allah akan memberinya, atau
dia mempercepatnya atau ia mengakhirkannya di akhirat kelak. Ya. Dan ini adalah hadis riwayat Baihaqi dari Abi Hurairah. Saudaraku, berdoalah dan janganlah sungkan untuk berdoa. Semoga kita bisa menarik keutamaan-keutamaan berdoa ini, dan semoga doa-doa kita wabil khusus menghadapi musibah-musibah yang ada pada saat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adfa'anna bala wal waba wal qahti wal fitani ma la yasrifuhu anha ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.